Bab 946. Aku menyukaimu lebih lama. Gita seolah-olah bertanya padanya di dapur saat itu apakah dia menyukainya. Telinga Arthur Xiao langsung merah, lalu dia memanggil pelayan untuk memesan. Tidak mungkin bagi Gita untuk memesan makanan saat ini, jadi Arthur Xiao bahkan tidak bertanya padanya, jadi dia makanan yang bisa menghangatkannya dan kemudian mengembalikan menu ke pelayan. Setelah pelayan pergi, Arthur Xiao menemukan bahwa Gita masih menatapnya, matanya merah dan bengkak karena menangis terlihat sangat menyedihkan. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Gita bersikeras. Arthur Xiao terdiam. Setelah hening sejenak, dia menjelaskan dengan suara rendah, kita adalah kenalan. Jika suatu hari kamu melihat seseorang yang kamu kenal berjalan di sepanjang jalan sambil menangis, apakah kamu tega meninggalkannya sendirian? Saat mendengarkan penjelasannya, Gita merasa itu masuk akal, mengangguk setuju, dan kemudian berkata, ternyata begitu, aku kira kamu menyukaiku. Gerakan tangan Arthur Xiao berhenti dan menatapnya. Gita tidak menatapnya lagi, tetapi mengarahkan pandangannya ke bawah dan menatap desktop. Jika kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku pasti akan menolakmu. Hati Arthur Xiao menegang, dan merah dari matanya memudar. Sangat disayangkan bahwa Gita tidak memperhatikan perubahan suasana hati dan perilakunya. Dia masih berkata padanya, jika kamu benar-benar menyukaiku dan aku menolakmu, kamu pasti akan sangat sedih, sama seperti aku yang terlihat begitu menyedihkan sekarang. Arthur Xiao menangkap beberapa informasi penting dari perkataannya dan sedikit menyipit. Kamu sekarang. Ya, aku baru saja ditolak. Gita mendongak dan dengan sengaja menunjukkan senyum lebar pada Arthur Xiao, bukankah terlalu menyedihkan bagiku untuk terlihat seperti ini? Kamu baru saja melihat perasaan ditolak itu benar-benar tidak nyaman, terutama saat kamu sangat menyukainya. Untuk sesaat, Arthur Xiao tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, hanya melangkah maju dan mau menghiburnya, tetapi mulutnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Sekarang tiba-tiba dia mengetahui bahwa Gita ditolak. Siapa orang itu? Jadi untungnya, kamu hanya menganggapku sebagai teman. Jika kamu menyukaiku, kamu akan terlihat menyedihkan sepertiku. Setelah berbicara, Gita tertawa bahagia. Arthur Xiao merasa tak terkatakan, tangan yang semula diletakkan di atas meja juga diam-diam memegang kaki sendiri, dia bahkan tidak menyadari bahwa tangannya secara bertahap mengepal. Dilihat dari penampilan Gita, Gita tampaknya tidak hanya jatuh cinta padanya, tapi sangat mencintainya. Sudah berapa lama? Arthur Xiao mendengar suaranya sendiri yang bertanya padanya. Hah? Gita sepertinya tidak mengerti apa yang dia tanyakan. Arthur Xiao tersenyum tipis, sudah berapa lama kamu menyukai orang itu? Gita tampak mabuk, menundukkan kepalanya dan mulai menghitung jari-jarinya, penampilannya yang imut membuat orang ingin memeluknya. Setelah menghitung untuk waktu yang lama, Gita mendongak dan berkata dengan sedih, sudah hampir 4 tahun. Mendengar, mulut Arthur Xiao tiba-tiba bergerak, 4 tahun. Dia menghitung hari dengan hati-hati, dia menyukai Gita sepertinya sudah 6 tahun. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Setiap hari adalah waktu yang berlalu, jika tidak menghitungnya dengan cermat, kamu benar-benar merasa bahwa hal-hal itu terjadi kemarin namun tampaknya sudah lama, pikiran Arthur Xiao sedikit linglung. Iya, 4 tahun. Gita mengangguk dengan penuh semangat, lama, kan? Aku tidak pernah berpikir diriku akan menyukainya begitu lama, 4 tahun. Dia membengkokkan jarinya untuk menghitung, dan berkata, ini adalah 4 tahun masa mudaku. Arthur Xiao berpikir dalam hati bahwa dia menyukainya lebih lama. Meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa dia jatuh cinta pada Gita, perasaan ini tidak dapat dijelaskan, tetapi dia benar-benar tersentuh pada saat itu. Sejak Arthur Xiao bersama Tuan Muda Ye, seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. Ketika dia punya waktu,
dia terlalu lelah hingga mempunyai waktu untuk membicarakan masalah itu. Meskipun keluarganya sudah memaksanya tapi dia sendiri bersedia. Bagaimanapun, Golden Ye adalah eksistensi yang menyelamatkan jiwa baginya. Jika bukan karena bantuan Tuan Muda Ye pada saat itu, mungkin dia masih dalam kesulitan, atau dia telah meninggal, bahkan keluarganya hancur. Adi setelah mengetahui bahwa dia memiliki perasaan untuk Gita, Arthur Xiao tertekan sejenak, dan dengan cepat menyembunyikan pikirannya di dalam hatinya. Dia menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Ketika melihatnya berdiri di depannya hidup-hidup lagi, perasaan yang tersembunyi mulai muncul lagi. Setelah itu, seiring dengan bertambahnya jumlah pertemuan keduanya dan seiring dengan semakin banyaknya pikirannya mengingat masa lalu, hal tersebut perlahan tumbuh. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao mengangkat matanya, dan matanya tertuju pada Gita. Jika saat ini bilang bahwa dia menyukainya, apakah Gita akan menerimanya? Tetapi jika ini masalahnya, bukankah dia termasuk mengambil keuntungan dari orang lain? Tangannya yang mengepal di kaki menjadi semakin erat namun pada akhirnya mengendur. Sudahlah, jika mengatakan hal seperti itu sekarang akan tidak adil untuk dua orang. Karena Gita telah ditolak, mari tunggu sampai suasana hatinya membaik. Ketika Gita sudah tidak menyukai orang tersebut, dia akan menemukan cara untuk membiarkan dirinya masuk. Sayangnya, penampilannya sekarang ini tidak tahu apakah bisa mendapatkan perhatian Gita, tetapi jika tidak mencobanya, tidak ada yang tahu konsekuensinya. Kemudian ketika pelayan sedang menyajikan hidangan, Gita tiba-tiba meminta minuman keras dari pelayan. Pelayan itu membeku sejenak dan menatap Arthur Xiao. Arthur Xiao segera menghentikannya. Kamu sudah lama tertiup angin dingin. Bir tidak baik untuk pencernaanmu. Minumlah air hangat untuk menghangatkan perutmu sebelum makan. Tidak. Gita menggelengkan kepalanya, aku ingin minum sekarang. Setelah itu, dia menatap lurus ke arah Arthur Xiao, kamu tidak tahu betapa tidak nyamannya hatiku sekarang. Arthur Xiao. Setelah minum, perutmu akan terasa tidak nyaman, dan kamu akan merasa lebih tidak nyaman lagi. Tidak apa-apa, aku mau minum. Arthur, bukankah kamu temanku? Bisakah dengarkan perkataanku kali ini? Teman. Arthur Xiao tertawa tak berdaya di dalam hatinya. Apakah ini lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri? Jika dia tahu itu, dia tidak akan membicarakan dirinya sebagai teman, kalau tidak Gita akan terus mengatakan, teman, yang membuatnya tidak nyaman. Tepat ketika Arthur Xiao hendak membicarakannya lagi, Gita membuat tindakan memohon, tolonglah, aku hanya akan minum kali ini. Minum kali ini. Apakah satu kali tidak cukup? Dan, aku sangat kedinginan, tahukah kamu bahwa minum dapat menghangatkan tubuhmu? Kalimat ini membuat Arthur Xiao tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, kalau begitu. Kamu hanya bisa minum sedikit, kamu harus makan sesuatu untuk melindungi perutmu dulu sebelum minum. Gita menyetujuinya. Segera, anggur disajikan dan Arthur Xiao tidak bisa menghentikannya. Gita dengan patuh makan sesuatu tapi tidak sedikit minum. Dia minum sampai wajahnya memerah dan sangat mabuk hingga mulai berbicara gila. Arthur Xiao mulai menyesal karena mengizinkannya minum. Bersambung.